Hai semuanya, perkenalkan nama saya David Siagian dengan NPM 1915310336, mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, Prodi Manajemen, Fakultas Social Science. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan contoh kasus perusahaan yang melanggar etika bisnis pada Nestle Indonesia. Untuk analisis SWOT, untuk strength atau kekuatan, yang pertama itu adalah merek terkenal dunia, yang kedua sistem distribusi yang luas, yang ketiga ekuitas merek, yang keempat portofolio produk yang luas. Untuk weakness atau kelemahan, yang pertama itu adalah struktur merek, yang kedua masalah konsumen dan hukum. Untuk opportunity atau peluang, yang pertama serapan sehat, yang kedua memperluas pasar, yang ketiga aliansi strategis, dan keempat lebih fokus pada research dan development untuk menangani kasus masalah etika. Untuk threats atau ancaman, yang pertama itu persaingan di pasar, yang kedua harga komoditas, yang ketiga kekuatan pembeli. Latar belakang masalah. Pada tahun 2004, produk susu Nestle telah ditarik dari peredaran di sejumlah negara Eropa karena mengandung bakteri Sakajaki yang menyebabkan meningitis, infeksi pembuluh darah, atau inflamasi sistem pencernaan yang mematikan bagi bayi maupun orang dewasa. Dipublish The Lancet 30 Desember 2003, halaman 5 nomor 39. Industri susu nasional Indonesia rupanya telah meremehkan masalah dari bakteri Enterobacter Sakajaki yang mencemarkan produk susu formula anak-anak. Analisis permasalahan. Menurut situs Science News Online, dari penelitian yang dilakukan di 35 negara, ditemukan bahwa tingkat pencemaran bakteri Enterobacter Sakajaki ini pada susu formula bayi sebesar 14% atau 20 kaleng dari 141 kaleng yang diteliti. Penelitian ini juga lebih lanjut menemukan bahwa bakteri E. Sakajaki ini ditemukan pada debu yang ada di lantai pabrik pembuatan susu formula bayi tersebut. Padahal pabrik pembuatan susu formula atau makanan apapun menurut standar sudah seharusnya bersih dari semua virus, kuman ataupun bakteri yang berbahaya. Pada penelitian terakhir yang dapatkan kemampuan 12 jenis strain A Sakajaki untuk bertahan hidup pada suhu 58 derajat Celcius dalam pemanasan rehidrasi susu formula. Penyelesaian masalah. Kini Nestle telah juga memperkuat kemampuan research and development melalui kemitraan inovasi di tiap tahap proses pengembangan produk, dari kolaborasi awal dengan perusahaan awal dan biotek hingga kemitraan akhir dengan para pemasok utama. Dengan menyatukan semua sumber research and development, Nestle juga mampu memberikan solusi makanan berkualitas tinggi dan aman untuk semua konsumen di seluruh dunia, baik dalam gizi, kesehatan, dan keafiatan, nutrisi, kesehatan, kebaikan, rasa, tekstur, atau kenyamanan. Selain itu, Nestle juga memberikan produk-produk berkualitas terbaik bagi konsumen serta jaminan keamanan. Untuk undang-undang yang dilanggar, 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesimpulan, dari kasus di atas terlihat bahwa moral yang diterapkan dalam perilaku bisnis dan norma perusahaan tidak diterapkan secara baik karena perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis. Nestle adalah perusahaan yang mau memperbaiki diri dan mau belajar dari pengalaman pahit yang menjadikan tantangan sebagai motivator untuk meningkatkan citra perusahaan. Dan Nestle juga harus mementingkan asas kesehatan di atas segalanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya ucapkan terima kasih.